Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Faruq dengan NIM 7012150065 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2B Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Mengapa persatuan dan kesatuan penting bagi Indonesia? Karena Indonesia adalah negara dengan lebih dari 270 juta penduduk, 17.000 pulau, 300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah. Tanpa persatuan, keragaman ini menjadi terancam perpecahan. Yaitu fondasi negara, persatuan adalah pilar utama yang menopang tegaknya NKRI sejak proklamasi 1945. Yang kedua ada kekuatan kolektif. Bersatu, bangsa mampu menghadapi tantangan global dan mencapai kemajuan bersama. Yang terakhir ada identitas nasional. Persatuan membentuk identitas Indonesia yang dikenal dunia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya tentang persatuan bangsa di era modern. Di era digital, persatuan Indonesia menghadapi ancaman yang lebih kompleks dan tersembunyi. Contohnya seperti hoax dan disinformasi, penyebaran berita palsu, memecah belah masyarakat secara cepat dan melalui media sosial. Dan hoax itu dapat memecah belah dan menyebarnya itu cukup sangat cepat luas karena dia melalui media sosial. Selanjutnya ada radikalisme dan intoleransi, yaitu paham ekstrim mengancam kerukunan antar umat beragama dan suku. Ini juga sangat sangat tidak boleh ditiru lah, radikalisme dan intoleransi, karena dapat memecah antara umat suku dan umat beragama dan antar suku. Selanjutnya ada kesenjangan digital. Penimbangan akses teknologi memperlebar jurang sosial antar wilayah Indonesia. Contohnya itu seperti misal di sini ada internet, di pelosok sana tidak ada, seperti bukan di pelosok-pelosok lah, itu termasuk kesenjangan digital, kan tidak dapat mengakses teknologi secara cepat ya. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Kekuatan generasi muda, potensi dan karakteristik. Generasi muda Indonesia adalah bonus demografi yang luar biasa dengan usia produktif yang mendominasi populasi, yaitu 70% populasi muda berproporsi penduduk Indonesia berusia di bawah 40 tahun. Dan 190 M pengguna internet, jumlah pengguna internet aktif dari kalangan muda Indonesia. 4 tahun populasi terbesar Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar 4 di dunia. 2045 Indonesia emas, tahun target menjadi negara maju dipimpin generasi muda terpilih. Ini prediksi kekuatan generasi muda dan potensi karakteristiknya. Itu ada 70% anak muda itu menggunakan internet dan penggunanya itu di bawah 40 tahun, dan 190 M pengguna internet itu berdominasi anak muda. Jadi 2045 besok menuju Indonesia emas, tahun target menjadi negara maju dengan dipimpin oleh generasi muda. Mari kita pimpin Indonesia ini. Lanjut ya. Peran pendidikan dalam membentuk karakter bangsa. Pendidikan sebagai benteng persatuan
pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga membentuk nilai-nilai kebangsaan yang kokoh. Contohnya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memahami nilai dasar negara sebagai panduan hidup bermasyarakat. Kedua, ada literasi digital dan kritis, mampu menyaring informasi dan melawan hoaks secara mandiri. Ketiga, itu ada pendidikan karakter dan budi pekerti, mengembangkan empati, toleransi, dan rasa tanggung jawab. Untuk 3 contoh ini sangat harus kita pelajari karena yang pertama itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita dapat memahami nilai-nilai dasar negara sebagai panduan hidup bermasyarakat. Yang kedua itu literasi digital dan karakteristik kritis. Kita dapat melawan hoaks secara mandiri dan jangan gampang percaya kalau bisa. Yang ketiga itu pendidikan karakter dan budi pekerti. Mengembangkan empati. Nah, kita harus mengembangkan empati, toleransi, dan rasa tanggung jawab sosial dalam bermasyarakat. Lanjut ya, kita ke slide selanjutnya itu inovasi dan kreativitas generasi muda untuk persatuan. Teknologi dan kreativitas adalah senjata generasi muda untuk memperkuat persatuan Indonesia. Contohnya teknologi dan startup, aplikasi lokal yang menghubungkan masyarakat lintas daerah dan budaya. Nah, contohnya seperti media sosial, WhatsApp, Facebook. Nah, Facebook itu ibu-ibu biasanya yang pakai itu. Itu dapat menghubungkan masyarakat lintas daerah dan budaya. Yang kedua ada konten positif digital, konten kreator yang menyebarkan narasi persatuan dan kebanggaan nasional. Nah, ini kita harus kalau bisa konten nggak konten sih, kita menonton konten yang menyebarkan narasi persatuan dan kebanggaan nasional. Contohnya seperti saya ini sedang membuat konten tentang persatuan dan kebanggaan nasional ya. Selanjutnya ada gerakan sosial, komunitas muda yang mengisi program pemberdayaan di daerah tertinggal. Contohnya itu seperti kita peduli, ada komunitas tempat tertinggal itu contohnya seperti daerah-daerah pelosok ya, misalnya kayak di Papua. Ada komunitasnya, program muda mengisi program pemberdayaan. Lanjut, slide selanjutnya. Partisipasi aktif dalam pembangunan dan demokrasi. Persatuan bukan hanya soal tidak bertengkar. Ia dibangun melalui keterlibatan nyata dalam hidup berbangsa. Itu ada partisipasi politik menggunakan hak suara secara cerdas dan kritis setiap pemilu. Nah, kita tuh harus menggunakan hak suara kita cerdas dan kritis dalam setiap pemilu. Kontribusi pembangunan, berperan aktif dalam program pemerintahan dan inisiatif lokal. Berperan aktif, kita harus berperan aktif pokoknya kalau ingin bangsa kita maju. Pengawasan publik, menjadi warga yang kritis dan mengawal kebijakan publik. Ya begitulah pokoknya, itu harus kita menjadi warga yang kritis dan mengawal kebijakan publik. Selanjutnya ada pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan. 1. Menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Yang kedua itu merayakan beragam budaya dan tradisi. 3. Membangun dialog antar suku dan etnis. Yang keempat itu menolak diskriminasi dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, menciptakan ruang aman untuk semua kalangan. Nah, toleransi kuncinya persatuan sejati. Toleransi kunci persatuan sejati. Toleransi bukan sekedar membiarkan perbedaan tetap
merayakan dan menghargai keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan. Ia adalah komitmen yang nyata untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Nah, kita antara umat bangsa Indonesia ini harus saling toleransi, apapun itu agamanya, apapun itu suku budayanya, kita harus tetap menjaga toleransi. Karena Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, tapi dia adalah komitmen yang nyata untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Itu ya, guys. Jadi tolonglah toleransinya dikuatkan lagi. Jangan ada diskriminasi kalau bisa. Toleransi, yuk toleransi. Selanjutnya ada studi kasus inisiatif positif generasi muda. Generasi muda Indonesia telah membuktikan diri melalui berbagai gerakan nyata yang memperkuat persatuan. Itu ada Indonesia Mengajar, program mengirim sarjana muda untuk mengajar di daerah terpencil, membangun pendidikan merata. Nah, kita sebagai generasi muda itu harus kalau bisa mengikuti program ini, program mengirim sarjana muda. Wah. Dua, ada gerakan lingkungan, komunitas budaya seperti Boin, West, dan Rekosistem menggerakkan aksi lingkungan lintas daerah. Ini seperti kayak menjaga lingkungan. Selanjutnya ada startup sosial, platform seperti Kitabisa.com dan Ayo Blin memfasilitasi kolaborasi sosial antara warga Indonesia. Nah, ini seperti kayak bisnis juga. Startup sosial, platform seperti Kitabisa itu dan Ayo Blin memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk berkolaborasi antar warga. Selanjutnya ada seni dan budaya. Komunitas seni lintas budaya mempromosikan dialog antar etnis melalui karya kreatif. Contohnya seperti drama-drama, nah, gitu. Budaya kayak teater atau gimana itu kan mempromosikan dialog antar etnis melalui karya kreatif. Lagu juga itu termasuk seni dan budaya. Jadi kita harus pintar-pintar lah sebagai generasi muda itu menyatukan bangsa kita. Ya, bisa lewat seni, bisa lewat mengajar, gerakan lingkungan, dan startup. Itu bisa ya. Lanjut, mari bersama menjaga Indonesia. Persatuan bangsa bukan tanggung jawab pemerintah semata. Ia dimulai dari setiap langkah kecil generasi muda hari ini. Belajar dan berkarya, tingkatkan kapasitas untuk memberi dampak nyata bagi bangsa. Hormati perbedaan, jadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sumber konflik. Bergerak bersama, ikut serta dalam gerakan sosial dan inisiatif kebangsaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semangat ya, harus terus dijaga oleh setiap generasi muda. Nah, kita harus sebagai generasi muda itu kita harus belajar dan berkarya, menghormati perbedaan dan bergerak bersama. Itu sangat harus kita tingkatkan lagi. Lihat, saya predik ya, kurang. Dan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semangat yang harus terus dijaga oleh setiap generasi muda. Itulah sebenarnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.